Anak laki-laki penggosok sepatu ini memang benar-benar jenius dalam bisnis. Orang lain berdiri di pasar yang ramai, sedangkan dia berdiri di depan bank sentral. Jadi semua pelanggan dia adalah pemilik perusahaan besar. Tapi dia tidak peduli dengan uang sedikit ini. Dia dengan sengaja menggosok sepatu dengan lama dan hati-hati hanya untuk mendengarkan orang kaya berbicara tentang rahasia bisnis. Setelah pelanggan pergi, dia akan mencatat apa yang telah didengarnya di buku catatan. Pengetahuan berharga ini akan menjadi kunci untuk membuatnya menjadi pemilik bank. Tapi ayah yang sedih melihatnya, impianmu tidak bisa terwujud. Karena ini adalah Texas, Amerika tahun 1939, di mana pengusaha kulit hitam bisa dihukum mati. Tapi mata anak laki-laki itu masih menunjukkan ketegasan yang tak tergoyahkan. 15 tahun kemudian, Charlie membawa istrinya ke Los Angeles. Karena diskriminasi rasial di kota ini sudah sedikit melunak. Jadi dia memutuskan untuk memulai karir di sini. Tetapi kerabatnya menertawakannya dan menyarankan dia mencari pekerjaan di lokasi konstruksi. Orang kulit hitam harus mengenal diri dan nasibnya. Charlie tidak menolak karena saat ini dia tidak memiliki modal yang cukup. Dia hanya bisa tinggal di gudang keluarga, tetapi dia berjanji kepada istrinya akan segera pindah keluar. Pertama, dia mencari properti untuk dibeli. Melalui pengamatan yang cermat, dia menemukan banyak rumah kosong di daerah orang kulit putih. Tetapi daerah orang kulit hitam sangat padat. Dia hanya perlu menyewa rumah dari orang kulit putih, kemudian menyewakannya kembali kepada orang kulit hitam yang mampu. Ini adalah peluang bisnis terbaik untuk berinvestasi. Dalam waktu singkat, dia menemukan sebuah apartemen dari orang kulit putih. Di luar, rumput liar jelas tidak terawat. Tetapi karena berbatasan dengan daerah orang kulit hitam, dia segera mencari pemilik rumah untuk bernegosiasi. Harapannya adalah bisa membeli apartemen dengan harga yang paling rendah. Tetapi nomor rumah tersebut membutuhkan harga $35.000 sedangkan seluruh aset Charlie hanya $30.000. Saya ragu-ragu bertanya kepada tuan rumah apakah mungkin untuk membayar kekurangan jika bisa disewa. Tuan rumah sangat mengagumi pikiran Charlie tetapi tidak ingin berinvestasi yang berisiko. Charlie sedih saat bersiap pergi. Kemudian dia melihat di kalender yang diberikan bahwa itu adalah direktur bank. Charlie tiba-tiba memikirkan ide berani untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tuan rumah. Kemudian dia pergi ke hotel mengikuti kalender, tetapi resepsi terhadap orang kulit hitam sangat bermusuhan. Tidak ingin memperkenalkannya, dia hanya bisa berdiri di pintu bank menunggu. Akhirnya, direktur akhirnya berhenti dan dia buru-buru mendekat untuk berbicara. Dia berbohong bahwa dia dan tuan rumah adalah teman dan saat ini mereka sedang mengerjakan proyek senilai $5.000 untuk bank. Tetapi pada akhirnya, direktur masih menolak dia. Ketika dia kembali ke rumah, dia tidak menyerah karena dia berpikir malam akan gelap dan dingin. Tapi hanya dengan berjalan ke depan, Anda akan melihat cahaya. Akhirnya dia menerima panggilan telepon dari pemilik rumah hari ini. Dia bertanya mengapa Anda menggunakan nama Anda untuk berperan sebagai pemilik bank. Jack Lee hanya bisa meminta maaf, namun pemilik rumah tidak menyalahkan Jack Lee. Karena dia sudah terbiasa dengan produksi. Jadi untuk kepastian keberanian, itu sangat penting. Mereka tidak hanya setuju untuk menjual rumah kepadanya, mereka juga membantunya menjamin modal. Mengapa kamu membantuku? Karena aturan kelahiran menjatuhkan orang sepertimu. Dia memahami dengan jelas bahwa jika dia pergi menemui manajer bank sendirian, dia akan dirugikan. Untuk lebih jelasnya, Anda sangat yakin dengan proyek ini. Itu cukup bagiku untuk memahamimu. Mungkin air mata kebahagiaan dan akhirnya usahanya membuahkan hasil. Jadi dia membeli rumah pertamanya berkat pinjamannya. Namun ketika dia hendak merenovasi rumahnya, kemudian wanita tua yang menyewa rumah itu datang memprotes. Ba ingin berbicara dengan tuan rumah. Meskipun rumah telah direnovasi menjadi mewah, Ba tidak akan membayar tambahan untuk sewa. Chuck Lee menjelaskan bahwa dia adalah pemilik rumah dan setuju untuk tidak menaikkan harga sewa. Tetapi Ba Lao marah setelah mendengarnya. Jangan mengganggu saya, ini adalah kawasan orang kulit putih. Kamu tidak bisa memiliki tempat ini. Setelah Ba Lao selesai mengomel, dia masuk ke dalam rumah dengan marah. Tidak lama kemudian, polisi datang ke pintu. Ba Lao melaporkan kepada polisi bahwa orang kulit hitam berpura-pura menjadi pemilik rumah. Oleh karena itu, dia selalu membawa kontrak jual beli di tubuhnya. Polisi melihat-lihat dan mengkonfirmasi bahwa mereka khawatir orang kulit hitam ini memalsukan kontrak. Namun sayangnya, Chuck Lee memang benar-benar pemilik gedung. Mereka hanya bisa pergi. Pada malam hari, Ba Lao duduk di pintu menunggu Chuck Lee. Tidak setuju untuk membiarkan dia tinggal di sini, Chuck Lee tertawa. Dan mengatakan bahwa sekarang dia adalah pemiliknya, dan akan tinggal di sini di masa depan. Ba Lao marah. Ba Lao terkejut. Pada hari Senin, dia segera pindah dari apartemen. Karena dia tidak ingin tinggal bersama orang kulit hitam. Namun orang biasa meremehkan dia. Seberapa sulitkah Anda menjadi seorang bankir? Setelah nenek pergi, kamar disewa oleh seorang wanita. Disewa oleh pelanggan kulit hitam. Seperti yang diharapkan, pasar persewaan sangat berkembang. Chuck Lee juga membayar kekurangan uang kepada pemilik. Pria berkulit putih. Pemilik juga sangat mengagumi Chuck Lee. Artinya kalian berdua akan bekerja sama. Pemilik bertanggung jawab untuk menandatangani kontrak. Tapi mungkin dia hanya butuh bintang di belakang panggung untuk menyewa kamar. Dengan begitu orang kulit putih tidak akan tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan orang kulit hitam. Chuck Lee jarang bertemu dengan orang kulit putih. Terlepas dari dia, jadi aku langsung setuju. Keduanya bekerja sama dengan lancar dan dengan cepat menghasilkan banyak uang. Chuck Lee memenuhi janjinya kepada istrinya. Pindah dari rumah saudara ke apartemen besar. Berkat pengetahuan tak terbatas Chuck Lee. Ketika seseorang merasa jijik dan lelah memandangmu, saya tidak akan membantah karena jika saya membantahnya memang demikian.
bermain sesuai aturan mereka. Tetapi dia ingin bermain sesuai aturannya sendiri. Memperluas pasar saja bisa menjadi pelanggaran aturan. Hanya dengan kekuatan itu dia bisa mengusir orang-orang yang tidak bermain lagi. Itu adalah tujuan akhir Anda. Tetapi hidup tidak selalu berjalan lancar. Pemilik koperasi tiba-tiba meninggal dunia. Yang lebih buruk adalah seluruh modal perusahaan. Itu semua karena istri memiliki terlalu banyak kursi. Tetapi dia sangat serius dengan orang kulit hitam. Tidak hanya ingin mengembalikan rumah, tetapi juga ingin membeli kembali setengah saham dengan harga rendah. Tetapi juga ingin membeli kembali separuh sahamnya dengan harga murah. Tentu saja dia mungkin tidak akan setuju untuk menjualnya. Dia segera ingin menuntutnya di pengadilan. Saya akan membeli kembali saham dengan tambahan 25 sen. Masing-masing seharga $1 dan dia akan bercerai jika dia tidak setuju. Jangan berharap mendapat setengah dari uang itu. Kalau tidak tunggu sampai Anda pergi ke pengadilan, saya akan mencari pengacara baru. Pengacara yang simpatik itu mengatakan kepadanya, orang kulit putih dan kulit hitam di pengadilan tidak pernah menang. Selain itu, dia hanya berada di belakang layar, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia bekerja sama. Namun kekuatan hidup terletak pada ketidakpastian, ia memutuskan untuk pergi mencari direktur bank. Hanya dia yang bisa membuktikan bahwa Anda dan pemilik rumah memiliki hubungan kerjasama. Namun direkturnya menjadi penasihat keuangan bagi wanita tersebut. Dia tidak memberinya kesempatan untuk bertemu dengannya sama sekali, tapi Charlie tidak menyerah. Saya percaya bahwa kesulitan adalah batu asa kehidupan, hanya dengan melewati pengasahan yang keras kita bisa bersinar. Saya melihat sekeliling, menemukan bahwa bangunan ini memiliki 7 bank, tetapi tidak ada yang ingin bertemu dengan saya karena warna kulit saya. Di sekitar sini penuh dengan penghinaan dan diskriminasi. Di dalam hati Charlie, dia memiliki rencana besar dan dia memutuskan untuk membeli bangunan ini, membuat bank-bank di dalamnya melayani dia. Saya mencari seorang pemilik properti kulit hitam yang terkenal untuk berbagi rencana saya. Setelah mendengarnya, Jock menganggap Charlie gila, itu adalah bangunan termahal di Los Angeles. Belum lagi pemiliknya adalah orang kulit putih, Chow tidak menyangkal sama sekali. Tetapi segera menjelaskan alasan untuk membeli bangunan ini, di dalamnya terdapat 7 bank besar. Membeli kembali tidak hanya dapat mengamankan modal dari bank, tetapi juga dapat mengetahui tren properti. Jock terkejut, dia melihat bahwa Charlie bukanlah orang yang hayalan, tetapi seseorang yang rasional dan berpikiran jernih. Bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki akal sehat tertentu tidak salah. Dear Gray, meskipun memiliki kekayaan besar, tetapi selalu dihambat oleh orang kulit putih. Jika harus menginjak-injak wilayah orang kulit putih, nyawa Anda dianggap tidak berharga. Namun pada akhirnya mereka tetap orang kulit hitam, tidak bisa tampil untuk bernegosiasi. Jika tidak, pemilik bisnis tidak akan berurusan dengan mereka, jadi perlu ada orang kulit putih yang tampil. Akhirnya Charlie telah menemukan orang yang bisa membantunya menghias. Pria ini tidak membedakan orang kulit hitam, bahkan sebelumnya ketika polisi datang ke pintu, dia bahkan berani tampil dan mengatakan beberapa kata. Pada saat yang sama, dia sangat idealis, hanya saja kurang pengalaman. Langkah pertama dalam proses negosiasi adalah penampilan, mengajari dia bermain golf, mengajari etika sosial, dan pengetahuan. Matthew juga memenuhi harapan dari tidak mungkin menempatkan bola hingga sekarang berhasil masuk lubang. Selain itu, ada juga yang bermain golf sambil menghitung nilai. Sama sekali tidak menyadari bahwa dia dulunya adalah seorang dekorator rumah. Selanjutnya adalah mendekati pemilik gedung, tetapi ketika mereka sampai di lapangan golf, Dear Gray dicegat oleh keamanan di luar, karena mereka tidak mengizinkan orang kulit hitam masuk. Hal ini membuat Matthew sangat ketakutan. Setiap kali tekanan muncul, saya selalu menunjukkan tanda-tanda yang buruk. Orang yang dilahirkan dengan bakat, tahu di mana bakat itu berada. Bagaimana dia bisa melihat? Jika saya tidak bisa melihat melalui orang, bagaimana mungkin saya bisa berdiri di sini? Matthew hanya bisa khawatir tentang lapangan, sementara Charlie saat ini sedang berjaga di luar. Matthew memang jenius, hanya dengan satu pukulan sudah membuat kesan pada pemilik rumah. Meskipun mendapatkan kesempatan untuk bernegosiasi, Matthew tidak tahu apa-apa tentang negosiasi. Charlie bilang tidak apa-apa, dia akan menghitung rasio keamanan melalui lampu gedung pada malam hari. Keuntungan gedung dapat dihitung dengan mengurangi biaya operasional. Cukup dengan menulis serangkaian angka. Tidak peduli seberapa tinggi pemilik rumah menaikkan harga, Matthew selalu menghitung angka yang spesifik dengan tepat. Hal ini mengejutkan bos dan bahkan mengaburkan departemen keuangan di sebelahnya. Mereka semua mengira telah bertemu dengan seorang jenius. Tawaran awal untuk bangunan itu adalah $2,4 juta. Namun akhirnya menang sebesar $1,56 juta. Sejak saat itu, setiap kali Charlie memasuki gedung, para pimpinan bank datang untuk bersalaman dengannya. Hal ini membuat direktur merasa malu. Dengan dukungan dari bank, properti Charlie semakin berkembang. Tidak hanya menghancurkan batasan ras di Los Angeles, dia juga membawa orang kulit hitam ke daerah kulit putih. Bahkan dia menerima undangan dari wakil presiden. Namun, Charlie mulai tidak puas dengan Los Angeles, mungkin karena dia sering terkena hujan. Karena itu, dia selalu ingin membantu orang lain. Kemudian dia kembali ke kampung halaman Texas, ayahnya sangat terkejut ketika melihat anaknya mencapai prestasi. Sejak saat itu, setiap langkah Charlie masuk ke gedung. Ayahku enggan berbicara dengan anaknya, bahkan ketika aku sukses di Los Angeles. Namun, diskriminasi di kampung halaman telah meresap begitu dalam, aku tidak bisa mengubahnya sendirian. Charlie tetap tidak mendengarkan nasihat seperti saat kecil, matanya tetap teguh menghadapi. Pertama dia memutuskan untuk membeli Continental Bank di Texas. Ini juga merupakan tempat di mana dia mendirikan toko semir sepatu ketika dia masih muda. Zia Gray mendengar ini dan dengan tegas menolaknya, karena Texas dan Los Angeles berbeda. Pengusaha kulit hitam yang tertangkap bisa masuk penjara.
Kalau kita benar-benar ke Texas, kalau campur ras di sana pasti kalah. Terlepas dari apakah bisnis tersebut legal atau tidak, orang kulit hitam tidak dapat memperjuangkan undang-undang hak-hak sipil. Jika Anda siap, kami tidak bisa mundur sepenuhnya. Tapi Charlie tidak mendengarkan dan mengambil kontrak untuk membelinya sendiri. Zia Grey melihat bahwa dia bertekad untuk hanya menghadapi bahaya bersamanya. Sahabat sejati bukanlah seseorang yang menepuk pundakmu ketika kamu berhasil, tapi seseorang yang mengetahui bahayanya namun tetap berdiri di sisimu. Kali ini mereka tetap membiarkan Matthew muncul karena untuk amannya, Zia Grey berpura-pura menjadi pengemudi dan mengikutinya. Namun di tengah-tengah pekerjaan, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada sang bos karena ingin melindungi pekerjaan putranya. Hanya 80% sahamnya yang bisa dijual, artinya CEO-nya berkulit putih. Oleh karena itu, Charlie tidak bisa muncul di bank setelah menandatangani kontrak. Charlie hanya meminjam uang dari orang kulit hitam, tidak hanya membantu orang-orangnya pindah ke tempat baru, tetapi juga membantu mereka mencari pekerjaan yang stabil. Tetapi di dunia ini tidak ada tembok yang sempurna. Kulit hitam tiba-tiba menghalangi Matthew. Tanya padanya mengapa bulan ini dia memberikan lebih dari 90 pinjaman, sedangkan bulan lalu hanya 70 pinjaman. Matthew hanya bisa berbicara tentang memperluas bisnis. Dengan begitu, pemegang saham baru akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Tetapi duo GC tidak berhasil menipu kulit hitam itu untuk mengikuti staf penerima tamu. Menemukan bahwa mereka semua adalah orang kulit hitam, pada saat yang sama Matthew janjian bertemu dengan Charlie. Minta dia untuk segera menyelesaikannya, tetapi keduanya tidak menyadari bahwa kulit hitam telah mengambil foto pertemuan ini. Pada hari Senin, kulit hitam datang ke rumah Charlie dan mengancam untuk menyerahkan modal bank. Jika tidak, dia akan melaporkannya ke pemerintah meskipun dia telah mengambil foto dengan wakil presiden. Namun di Texas hal itu tidak berhasil. Charlie menolak menyerahkan sahamnya. Tuan muda marah dan pergi. Dia yakin tuan muda tidak berani melapor. Karena dia hanya memiliki 20% saham dalam bank, laporan tersebut berarti kedua belah pihak akan kalah. Namun, dia dinilai rendah karena sikapnya terhadap orang kulit hitam. Pada hari yang sama, mereka menerima penilaian dan diminta untuk datang ke bank untuk pemeriksaan. Matthew mengusulkan untuk membeli kembali bank kecil, kemudian mentransfer operasi peminjaman dari Bank Continental. Sebenarnya, Matthew memiliki pemikiran sendiri dan dia tidak ingin selalu menjadi boneka Charlie. Charlie ingin memiliki bank pribadi dan dia memutuskan bahwa ini adalah hadiah yang dia janjikan kepada Matthew. Tetapi Matthew baru saja bergabung dengan bank selama 3 bulan. Charlie tidak yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengambil alih. Jika saya tidak memiliki otonomi di sini, sepertinya satu-satunya pilihan saya adalah mengundurkan diri dan kembali ke Los Angeles. Ini bukan ancaman bagi kami. Dear Grail, mengatakan seperti itu tidak adil. Kalian telah mengajari saya banyak hal. Saya berharap bisa memperlakukan kalian seperti seorang bos. Setelah melihat ketegasan Matthew, Charlie memutuskan untuk membeli sebuah bank. Anda tidak ingin Matthew menjadi dingin, dan Anda tidak ingin bank bangkrut. Meskipun kali ini berhasil menipu pemeriksaan mesin, Charlie masih tidak bisa mengubah kebiasaannya. Tetapi kata-kata penghinaan terhadap orang kulit hitam di dinding semakin buruk. Matthew tidak memiliki kemampuan untuk mengelola bank. Oleh karena itu, semua pinjaman ditentukan oleh karyawan, dan pinjaman dipertimbangkan lebih ketat daripada sebelumnya. Pinjaman sebesar $100.000 tetapi pencairan sebesar $1 juta. Bank menghadapi masalah dengan cepat, pemeriksaan memberitahu Matthew untuk datang besok untuk memeriksa tagihan. Matthew hanya bisa meminta bantuan Charlie, tetapi Charlie tidak bisa masuk ke bank. Untungnya istri Anda pernah bekerja sebagai pembersih di bank, mengusulkan Charlie untuk membersihkan tempat itu. Setiap kali pemeriksaan bertanya, Matthew pergi ke toilet dan mengambil saran dari Charlie di dalam kamar mandi. Charlie juga dengan cepat memberikan angka yang spesifik setelah Matthew berjalan beberapa kali. Charlie menemukan ada masalah, setiap pinjaman adalah rekening yang sulit dipahami. Ini tidak terlihat seperti aktivitas peminjaman biasa, tetapi lebih seperti konspirasi melawan mereka. Tidak ada batasan untuk pinjaman pribadi rumah muda, tidak ada jumlah total pinjaman dan jangka waktu pembayaran. Hanya rata-rata matematika yang tidak berbohong, mereka menyembunyikan jumlah rata-rata. Bagaimana pengacara kami mengabaikannya? Ternyata pengacara Matthew, karena kurangnya rekomendasi, ikut campur dalam kontrak tersebut. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan Charlie dan Dear Grey, bahkan dengan cara apapun. Ini jalan buntu, mereka harus menyerahkan Matthew bank untuk memastikan mereka tidak terlibat. Namun istri Matthew tidak menyerah atas kegagalan bank suaminya, dia akan menjadi karyawan lagi. Jadi dia menipu Matthew untuk menggabungkan dua bank, jadi dia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Matthew mendengarkan apa yang dikatakan istrinya, dan alhasil, di hari kedua, sesuatu yang besar terjadi. Charlie dan Dear Grey, meski berkulit hitam, dengan marah pergi ke kantor Matthew. Membeli kembali hanya sementara, ini adalah penipuan yang kamu lakukan dengan membagi pinjaman. Jika Matthew melanjutkan seperti itu, kedua bank akan hancur. Pada saat yang sama, pemeriksa bank datang. Charlie tidak punya waktu untuk memeriksa buku catatan pemeriksaan secara langsung. Setelah masuk ke kantor, izin usaha bank ditarik karena penipuan dan bank ditutup secara resmi. Melihat karirnya yang telah hilang setelah bertahun-tahun, Charlie tidak bisa menerima hasilnya. Mengapa semua orang berbicara tentang kebebasan, di dalam atau di luar ini adalah belenggu yang mencoba diperdebatkan oleh Charlie dengan Tanca. Tapi lawan ingin mempertahankanmu. Charlie bertanya dengan keras, melanggar hukum apa? Apakah orang kulit hitam yang berbisnis harus mati begitu saja? Sayangnya rasa hormat adalah sesuatu yang mahal. Warna kulit telah menentukan nasibmu. Akhirnya Charlie dan Zia Grey ditangkap tetapi melalui penyelidikan, Charlie akrab dengan wakil presiden. Tanca membuka jalan keluar baginya, andai saja Charlie menyerahkan bank Texas. Mengakui bahwa kekayaannya ilegal, dia bisa meninggalkan Texas dengan aman.
Tetapi Chakli tetap teguh, dia ingin menghadapi orang kulit putih di pengadilan. Dia percaya bahwa air keruh akan menjadi jernih begitu tenang. Juga percaya bahwa badai hanya untuk para prajurit, orang biasa akan terbawa arus. Tetapi orang kulit putih juga tidak membiarkan dia melanggar aturan. Malam itu Tancha berjanji kepada Matthew bahwa jika dia memperbaiki kesalahannya di hadapan pengadilan, dia akan diselamatkan. Matthew lemah dan kehilangan akal, sebelumnya Chakli selalu ada di sampingnya untuk memberikan nasihat. Sekarang dia seperti anak yang kehilangan ayah, ambisi sendiri yang telah merugikannya. Ini membuat permainan catur yang baik benar-benar kehilangan kendali. Akhirnya Matthew menyalahkan sepenuhnya Chakli, hal ini membuat Chakli sulit menerimanya. Sekarang di depan Chakli ada dua pilihan, menyerah kepada orang kulit putih atau meninggalkan Texas. Atau pergi ke pengadilan dan sampaikan pikiranmu, lalu terima hukuman penahanan. Tetapi malam sebelumnya, Tancha datang mengancam Chakli. Jangan bilang aku tidak menghalangi kamu untuk berbicara tentang perlakuan yang adil seperti orang kulit putih di pengadilan. Pengadilan akan memverifikasi setiap kata yang kamu ucapkan jika ada tanda-tanda kamu berbohong. Pembohong akan masuk penjara. Terlepas dari ancaman Tancha, Chakli tetap tidak menyerah. Tancha mulai ketakutan, sebelumnya orang kulit hitam selalu menerima nasib. Tetapi Chakli adalah orang yang keras kepala. Sangat cepat hingga hari persidangan, Chakli akan menang tanpa masalah. Pegang teguh arah, menjadi burung camar di tengah badai, menjadi bintang yang bersinar sendiri. Akal sehat setengah hidupmu, tapi kali ini kamu bertekad untuk berubah. Aturan berpakaian Bapak Chakli ini melanggar peraturan pengadilan. Saya belum selesai mengatakan hal ini mengganggu ketertiban, tidak mungkin membeli rumah tanpa pinjaman. Tidak bisa berbisnis, kami memperingatkan Anda, Mer. Chakli. Tidak bisa menciptakan kekayaan, Mer. Chakli juga dihapus dari impian Amerika. Orang yang memimpin pergi, mengapa harus menekankan perang, menghapus dari impian Amerika. Setelah pertemuan berakhir, aset Chakli dan Dear Gray disita, dihukum 3 tahun penjara karena melakukan bisnis ilegal. Pada hari Chakli dibebaskan, istri dan Dear Gray menunggu di luar. Sekarang dia tidak punya apa-apa, tapi istri tetap di sisinya tanpa pergi. Mungkin ini adalah kehidupan pernikahan yang normal dan langgeng, saling mendukung adalah yang terbaik dalam cinta. Kemudian Chakli dan Dear Gray bekerja sama di Bahamas dan menjadi pemain utama di bidang properti. Ini mungkin adalah daya tarik rasionalitas, yaitu Anda membuat keputusan yang masuk akal dan bertindak dengan bijaksana. Dapat melakukan bisnis dengan biaya rendah yang paling efektif dan menghasilkan banyak uang. Lakukan 23 langkah ini, lalu lihat kembali orang-orang yang telah mendiskriminasi dan mengganggu Anda. Telah ditinggalkan oleh temanmu jauh di belakang, akhirnya berakhir dengan kalimat favoritku. Hidup tidak menjual tiket pulang pergi, sekali pergi tidak akan pernah kembali.